Shalom teman-teman, kita bersyukur buat kesempatan pada hari ini di mana kita dapat kembali mengadakan ibadah khusus untuk pemuda dan remaja. Kita bersyukur kita dapat berkumpul di mana kita khususkan ibadah ini untuk kita anak-anak muda, yang dimana kita sama-sama tidak canggung melihat satu dengan yang lain, dan juga tentunya firman Tuhan yang nanti kita akan dengar, saya yakin dan percaya semuanya akan relevan dengan apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak untuk kita siapkan hati kita, untuk kita awali ibadah ini dengan satu pujian untuk kita berseru di hadapan Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembah. Puji gunakan jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Mari kita sama-sama memuji Dia.
rasa bahagia dalam hadiratnya, ada damai dan sejahtera dalam hadiratnya. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan dalam hadiratnya. Ku temukan kasih-Nya. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami ingin menemukan ketenangan, damai sejahtera, bahkan kami ingin berjumpa dengan Tuhan. Karena itulah esensi dari ibadah yang kami lakukan. Hampiri setiap hati kami yang mungkin akhir-akhir ini jauh dari Tuhan, peluk kami, tangkap kami Tuhan, supaya kami tidak terlalu jauh, terlalu dalam jatuh. Kami mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami, dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam kesempatan ibadah ini. Mari Engkau Allah beracara di tengah-tengah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya mengundang teman-teman untuk kita bangkit berdiri. Kita percaya pada kesempatan ini kita sama-sama bersukacita di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan juga ingin melihat kita mengekspresikan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Itu dengan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bersukacita di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Mari kita sama-sama katakan. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh dan sampai terbelah, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan ketika waktu Tuhan menopang langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tak sampai terbelah, sebab Tuhan menopang tangannya. Sama-sama katakan tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya, apabila ia jatuh tak sampai terbelah, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan bertahan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya,
akan selalu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, teman-teman, yuk kita sama-sama berpihak kepada Tuhan, berada di dalam circle-nya Tuhan. Percayalah kita akan jadi pemenang. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian ini untuk kita berseru kepada Tuhan bahwa kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Dalam segala perkara bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Segala di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dimakan jika Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah Indonesia, kita lebih dari pemenang. Sama-sama kita dimenang. Menjadi pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika ada di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dimakan jika Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah Indonesia, kita lebih dari pemenang. Semuanya bangkit ke semua. Haleluya. Dimakan jika Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah Indonesia, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dimakan jika Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah Indonesia, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan. Kita lebih dari pemenang. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman, apa yang diungkapkan di dalam lagu ini, saya percaya ini bukan hanya sekadar ungkapan, tetapi ini menjadi kisah nyata apabila kita benar-benar berada di pihaknya Tuhan. Memang tidak mudah. Kemarin pada saat kami pelayanan di lapas, khotbah juga berisi tentang tuntunan Tuhan. Dan ketika sesi sharing, saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di lapas, ketika kita memilih untuk berada di dalam pihaknya Tuhan,
secara langsung dunia akan membenci kita, dunia akan menyerang kita. Karena apa yang sifatnya dunia itu sangat-sangat tidak suka ketika umat Allah itu berada di pihak. Oleh sebab itu, saya mau katakan, meskipun tidak mudah, percayalah, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita sampai kita dapat mencapai yang namanya kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian ini dan kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Ungkapkan lagu ini dengan segenap hatimu. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahmu dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sekali lagi nyatakan.
Ku selalu mendengar suaramu hidup dalam pengurapanmu. Engkau mendengar setiap seruan kami, Tuhan. Kami mau dituntun oleh Roh Kudus. Itu sebabnya ambil alih setiap kehidupan kami, supaya kami dapat mengambil setiap keputusan penuh dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapak. Saatnya berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu. Sampaikan pesan-pesan-Mu kepada setiap kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menangkap pesan-pesan firman Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk menerangkannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tetap semangat. Ya, kita percaya kehadiran Tuhan hanya membutuhkan 2-3 orang saja. Ya. Jadi kehadiran Tuhan itu cuma membutuhkan 2-3 orang saja, Tuhan sudah hadir. Jadi kalau kita hanya beberapa orang di tempat ini, sudah lebih daripada 2-3 orang dan kita percaya Tuhan sudah hadir. Cuma seringkali kadang-kadang kita yang merasa dikit banget gitu ya. Ya kan? Itu adalah perasaan-perasaan yang biasa, perasaan-perasaan manusia, ya kan? Tapi Tuhan menyatakan kehadirannya pada saat ada 2-3 orang sepakat. Ya. Tuhan hadir dan Dia menyatakan dirinya bagi setiap kita. Baik, firman Tuhan hari ini adalah tuntunan Tuhan bagi keputusan hidup. Dalam hidup ini ada banyak keputusan yang kita ambil. Contohnya kalian yang masih muda, terutama yang belum menikah. Saya selalu pesan untuk orang-orang yang sudah bukan lanjut umurnya ya. Jadi orang-orang yang sudah siap, sudah matang secara pemikiran, dan sudah dewasa, dan sudah ada pekerjaan, sudah bisa bertanggung jawab, sudah mau bisa menghidupin anak orang lain gitu ya. Nah, biasanya pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi yang sudah siap akan menikah. Saya mau kasih tahu, saya mau kasih pesan, jangan asal siap menikah. Pastikan kepada siapa kita menikah, keputusan untuk menikah dengan si A atau si B, pastikan kita sudah benar-benar mantap. Jangan asal ambil keputusan menikah. Saya termasuk orang yang menikah lama, karena saya menikah di usia 35 tahun. Ya. Bahkan mungkin orang tua saya udah bilang, saya paling tidak suka dijodohkan. Ya. Gak ada itu, gak masuk pikiran saya tuh dijodohkan. Tapi saya menikmati masa-masa itu karena saya tidak menganggur, saya bekerja. Nyantai saja hidup, maka orang tua saya bilang udah gak memikirkan lagi menikah. Dulu target saya menikah 28 tahun. Ternyata lewat 28 tahun, 29 tahun saya baru kuliah gitu ya. Tapi setelah selesai kuliah, orang tua ribut lagi. Kapan dia mau menikah? Kapan dia mau menikah? Saya bilang, emang kalau mau menikah gampang. Tukang beca itu aja pun suruh nikahin aku sekarang bisa. Betul? Iya kan? Tukang beca yang di jalan-jalan itu juga suruh nikahin aku. Mau orang itu mau, aku bilang kayak gitu. Tapi bukan itu, menikah itu sekali seumur hidup. Jadi pastikan kita mengambil keputusan menikah dengan si A atau dengan si B, itu benar-benar sudah mantap. Kalian perlu punya kriteria, ya, punya kriteria. Yang pertama, kalau cewek Tuhan, yang pertama dia takut Tuhan. Nah, dia yang dibilang Pak Bambang, udah tahu dilarang menikah dengan orang yang tidak seiman, pacaran kepada orang yang tidak seiman, boleh nggak? Nggak usah ditanya lagi, nggak usah dijawab gitu kan, kayak gitu kan? Udah tahu beda agama, nggak ini
kesukaan. Karena itu perasaan itu gampang itu, ya kan? Bisa kita atur. Nah, makanya kan correct. Jadi keputusan untuk menikah dengan siapa, ya, mau pacaran dengan siapa, aku selalu bilang kalau ada anak SMP, anak SMA, dulu kan aku ngajar kan. Nah itu selalu aku bilang kayak mau nikah aja deh cepat-cepat pacaran. Apalagi anak SD muda ada yang pacaran, gitu. Nggak tahu tahap apa yang dipikirkannya itu ya. Jadi maksud aku gini, bukan kepada orang yang mau menikah saja mengambil keputusan, tapi kepada siapa kita pacaran, udah tahu bergajul tetap pacaran. Ya itu perlu, itu pacaran. Nah, dalam hidup ini kita mau kerja apa? Ya, kita mau kuliah apa? Jangan ambil keputusan karena apa? Temanku banyak kali di kampus sana. Ya kan, atau pacarku ada di kampus sana. Jangan begitu. Ambil keputusan di mana benar-benar Allah mau kita ditempatkan di sana. Keputusan untuk kita kuliah, mau ngambil jurusan apa? Jangan karena orang lain bilang kamu cocoknya jadi ini, langsung kita aminkan kita jadi mau ngambil itu, gitu ya. Kita nggak tahu, kita nggak tanya Tuhan. Sebenarnya Tuhan, aku tuh nanti ke depannya itu jadi apa? Kita perlu tuntunan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Seringkali kita akhirnya kecewa dalam keputusan kita karena apa? Kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Seringkali kita ngambil keputusan, kita mau Tuhan setuju dengan keputusan kita. Itu salah, tapi yang benar adalah pada saat kita mengambil keputusan, mau kita nanti mau jadi apa. Jangan contohnya orang tua bilang, udahlah kau kuliah ini aja jadi dokter, padahal anaknya nggak mau jadi dokter, kan gitu kan? Di tengah jalan berhenti, ya kan? Udah habis duit banyak. Makanya dalam hidup ini, tapi tadi pagi bilang Pak Bambang, kita hari ini mau pakai baju ungu kah? Atau mau pakai baju apa? Itu keputusan. Dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, kita memerlukan keputusan dalam hidup kita. Terlebih lagi di dalam hidup, menentukan hidup kita ke depan. Kita butuh tuntunan Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat. Supaya kita apa? Supaya kita tidak kecewa di kemudian hari. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan menyalahkan Tuhan seringkali. Betul? Jadi jangan ambil keputusan karena orang lain, tapi ambillah keputusan yang benar karena Tuhan. Tuntunan Tuhan bagi keputusan hidup. Kita baca dulu ayat-ayatnya, yaitu Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Khotbah ini saya sudah sampaikan di lapas kemarin, ya. Oke, Amsal 3 ayat yang ke-6, ke-5 ya. Di sini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertian. Percaya kepada Tuhan kudu harus mesti. Percaya kepada Tuhan itu kudu harus mesti ikhlas. Ya, itu harus. Tapi bersandar dengan pengertian kita sendiri dalam mengambil keputusan untuk hidup kita, jangan. Ya, percaya kepada Tuhan itu harus, mesti. Tapi bersandar kepada pengertian kita sendiri seringkali, terlebih orang-orang muda yang dikatakan Gen Z ini ya, bangga dengan Gen Z. Tapi saya mau kasih tahu, memang kita punya waktu. Tante, waktunya dikatakan, kalau kalian Gen Z, kalau saya old. Ya, jadi semua punya proses. Tapi saya sampai kepada satu titik di mana semua masa yang kita alami, contohnya kalian Gen Z dan tante sudah lama mengalami seperti yang kalian, tapi satu hal yang tidak pernah pudar, kebenaran Alkitab itu akan tetap untuk selama-lamanya. Setiap zaman dia tetap up to date.
selalu up to date, kita tidak bisa lepas dari kebenaran itu, betul? Bahkan dikatakan jangan bersandar dengan pengertian, karena pengertian kita terbatas. Ini kita langsung masuk aja. Mengapa kita perlu tuntunan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, kita baca Amsal. Oh ini apa namanya? Di ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini yang pertama kita baca Amsal 16 ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat yang ke-9. Oke. Dikatakan begini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Tadi Pak Bambang berbicara bahwa saya lahir tanggal 6 Maret 1969. Tuhan sudah menentukan kapan saya akan pulang dan bagaimana saya akan pulang, dia sudah ada. Jadi kalau dikatakan mungkin saya waktu pas dia tadi khotbah, mungkin Tuhan punya kalender masing-masing. Kalendernya sebesar isi dunia ini. Miliaran orang dan dia tidak pernah kesusahan. Makanya mungkin dia perlu, ya Tuhan banyak malaikat ya. Nah paling malaikat maut selalu mengasih kabar. Nah, seluruh dunia ini, ini saya pikirannya selalu main ya. Jadi dalam pikiran saya tadi berpikir gitu. Jadi saya membayangkan gini, malaikat maut toh, nah udah pada mau pulang. Seluruh dunia dia udah punya data. Mau dari Sabang sampai Merauke Indonesia, luar negeri sudah punya. Semuanya udah punya, langsung tinggal menghadap Bapa di surga. Nah, ini nih, dia akan pulang hari ini. Datanya tuh langsung gitu ya, gitu. Nah seperti itu. Nah malaikat yang memberikan pemberitahuan, contohnya ada orang yang nangis berdoa minta uang sama Tuhan. Langsung Tuhan, malaikat langsung bilang, ini. Si Rustidani lagi minta uang, kayak gitu. Itu beda ya. Jadi memang seperti itu gitu. Jadi dan mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Kayak mana kita mau hidup kita pese, mau hidup kita mancung, dia tahu. Si Restu seperti apa dia tahu. Ya kan? Nah makanya kan aku bilang, kenapa kita butuh tuntunan Tuhan? Yang pertama dikatakan adalah bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita berpikir untuk masa depan kita. Dulu waktu Grace belum kuliah, dia Unika mungkin gak pernah ada dalam bayangannya, dalam pikirannya, terlintas pun gak ada, karena kita sudah pernah ke Satya Wacana, ya kan kayak gitu ya. Nah ke sana. Jadi cuma pikiran kita memang udah di Satya Wacana aja kalau dia nggak dapat undi. Tapi yang terjadi Bapak Ibu Saudara, dalam hitungan detik, dalam hitungan menit, tiba-tiba karena waktu dia yang kedua kali nggak lulus UTBK berubah. Manusia mikir-mikir untuk masa depannya, mau kuliah di mana, tiba-tiba dalam sekejap mata langsung berubah, tiba di Unika. Gitu ya. Itu kita sadar bahwa yang menentukan jalan hidup kita adalah Tuhan. Kita ini terbatas, kemampuan kita terbatas. Kalau kita berpikir bahwa saya akan mau jadi ini, kita pun terbatas. Bisakah kita sampai di sana atau tidak? Kita terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Kita punya pemikiran, kita punya perencanaan, dan itu perlu dalam hidup kita. Tapi yang menentukan jalan hidup kita adalah Tuhan. Karena itu untuk kita memikirkan untuk kita mau jadi apa, tanya dulu Tuhan. Tuhan setuju nggak kalau aku kayak gini, kayak gini, kayak gini? Kalau setuju berikan aku jalannya. Supaya apa? Ada sesuatu terjadi dalam hal yang kita ambil, kita tidak menjadi kecewa dan kita tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan diri
sini dikatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Selaraskan langkah kita kepada Tuhan melalui keputusan-keputusan yang kita ambil. Kenapa kita perlu tuntunan Tuhan? Karena yang pertama, kita itu manusia yang terbatas. Yang kedua, kenapa kita perlu tuntunan Tuhan? Dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Mengapa kita perlu tuntunan Tuhan? Karena apa? Karena Tuhan tahu, mengetahui masa depan kita. Tadi pernyataan Bu Inge waktu pas dia naikkan pujian penyembahan dikatakan kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Tapi dikatakan kita berjalan saja bersama dengan Tuhan. Nggak ada yang tahu. Setelah itu saya nggak tahu kehidupan saya seperti apa. Nggak ada yang tahu. Ya. Jadi dikatakan satu hal kenapa kita perlu tuntunan Tuhan. Yang kedua karena Dia tahu dan Dia pegang masa depan kita. Rancangan Tuhan selalu rancangan yang memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita mikir-mikir masa depan tuh kayak gini aja, saya nggak tahu berapa tahun yang akan datang kita jadi apa, saya juga nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan saya bilang, saya mengambil contoh diri saya aja. Saya berkata begini, saya nggak pernah mimpi dan nggak pernah cita-cita jadi pendeta. Ya, mama saya guru, bapak saya polisi. Pasti orang tua kami berpikir kalau nggak jadi guru, kayak jadi polisi, semua anak-anaknya. Tapi kami nggak ada tuh yang jadi guru, cuma adik yang jadi polisi juga nggak ada. Gitu. Jadi maksud aku gini, dan apalagi pendeta nggak ada dalam pemikiran saya, itu nggak ada. Tapi pada saat kita melibatkan Tuhan dalam keputusan yang akan kita ambil untuk hidup kita berjalan dengan Tuhan hari lepas hari, tuntunannya menggiring kita sampai kepada pusat rencananya. Nah ternyata kalau menurut saya yang dikatakan sejak dalam kandungan ibumu aku sudah mengenal engkau. Kita mau jadi apa Tuhan siapkan kita, tapi kita berjalan enggak dengan kesiapan yang Tuhan siapkan. Kalau enggak ya kita melenceng, manimbil kalau orang Batak kan gitu kan. Itu gitu. Nah kita ini coba sebelum kita jauh lari dari rancangan Tuhan, coba kembali. Coba datang lagi kepada Tuhan. Minta tuntunanmu, Tuhan. Masa depanku ada di dalam tangan. Seperti apa yang kau janjikan masa depanku? Aku butuh tuntunan. Aku butuh Engkau menyatakan dirimu. Masa depan ada di dalam tanganku. Makanya saya selalu bilang kita yang sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, yang dulu cuma aku cuma seorang taman SMA yang udah berapa tahun ya aku baru kuliah. Taman SMA setelah 10 tahun aku baru kuliah. Bayangkan. Tapi karena aku anak Tuhan, aku selalu gelisah. Aku pengen selalu yang lebih. Karena kenapa waktu itu aku nggak kuliah? Karena kami yang kalau nggak masuk negeri nggak dapat kuliah gitu. Ya, jadi aku nggak dapat negeri. Tahun depannya juga aku bukan nggak nyoba, tapi memang nggak nyoba, udah langsung kerja aja. Ya, jadi aku nggak pernah berpikir. Tapi dalam hatiku yang paling dalam, aku pengen kuliah. Dan pada saat aku doa, Tuhan aku nggak mau cuma hanya jadi seorang taman SMA. Aku mau hidup yang lebih layak gitu. Aku bahkan berpikir-pikir, siapalah orang yang bisa memuliakan aku ya. Aku janji nanti aku pasti akan membayar semuanya. Itulah dalam pikiran.
Dan karena aku sering berpikir itu dan aku terus berdoa kepada Tuhan, benar-benar aku dengan Tuhan serius banget. Tuhan sering kasih mimpi aku akan kuliah. Tapi aku nggak pernah tahu siapa yang akan kuliahin, nggak pernah tahu. Tiba satu waktu STT Inti mengirimkan brosur, itulah saya masuk ngambil. Walaupun orang tua nggak tahu. Pada awalnya saya ngambil itu dan nggak setuju juga pada saat saya sudah lulus, nggak setuju juga orang tua. Tapi saya lebih tunduk pada otoritas Allah. Saya tahu orang tua memang otoritas di atas kita, tapi panggilan Tuhan di atas orang tua kita. Betul? Panggilan Tuhan atas hidup kita, rancangan Tuhan atas hidup kita melebihi otoritas orang tua. Jadi bukan berarti kita melawan ya. Apalagi waktu itu mama saya yang ngantar saya ke Belawan, bapak saya nggak setuju ya, karena beda, karena dia dari aliran HKBP, ini kan karismatik masuk. Masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Saya nggak pernah tahu. Jadi kalau kau lihat dirimu sekarang, mimpikanlah sesuatu yang besar yang Tuhan buat atas hidup. Makanya saya bilang jangan yang lumayan. Ya lumayan lah udah kerja gini. Enggak, tapi sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa menjadi berkat, sesuatu yang dapat mempengaruhi orang lain, yang dimana orang beneran loh, bener. Kalau kita hidup dengan Tuhan serius dan sungguh-sungguh, saya mau katakan Tuhan akan membawa kita ke level yang lebih tinggi. Kalau saya bicara seperti ini, gelisah hatimu, ngotot sama Tuhan, minta sama Tuhan, cari Tuhan. Tuhan tuntun aku untuk setiap keputusan untuk masa depan, karena masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Yang ketiga, karena Tuhan menuntun kita dalam kebenarannya. Kalau orang memberikan tuntunan, memberikan bimbingan, belum tentu pada kebenaran. Kita baca di dalam Yohanes pasal 16 ayat ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi di sana kalau seluruh kebenaran berarti semuanya itu adalah kebenaran, bukan hal-hal yang tidak benar yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan menuntun kita, menuntunnya bukan salah. Kita nggak ada yang salah dalam tuntunan Tuhan, benar? Tuhan nggak pernah salah dalam menuntun kita. Percaya. Kemauan kita sering salah, pengertian kita sering salah, keinginan kita sering salah. Tapi Tuhan tidak pernah salah menuntun hidup kita. Dia menuntun kita dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lebih lagi. Karena itu selaraskan hidup kita dengan Tuhan. Selaraskan. Jangan kecil hati, kalian cuma tamat SMA, belum dapat apa-apa sekarang jangan. Tapi mimpikan sesuatu yang besar daripada Tuhan. Tuhan minta aku sesuatu, Tuhan aku mau. Ya kalau dulu memang saya selalu pokoknya pengennya kerjanya selalu di kantor. Saya nggak di kantor gitu. Tapi Tuhan itu baik. Saya klaim Tuhan bilang jadi kepala nggak jadi ekor gitu. Aku klaim aku jadi kepala dalam perusahaan itu cuma di atasku aja bos. Aku pegang keuangan dan segala macam. Tuhan baik. Kalau kita Tuhan, aku kan kemampuanku nggak seberapa, nggak percaya kali. Kita ini nggak, pikiran kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kalau kita mau terbuka dengan Tuhan,
Tuhan memberikan kita hikmat, kepintaran, kecerdasan, pengetahuan. Jangan batasi dirimu dengan apa yang kau miliki, dengan kondisi tubuhmu saat ini. Jangan. Tapi mimpilah yang gede dan lakukanlah kebenaran, karena dia akan memimpin kita pada satu kebenaran kepada kebenaran yang lebih lanjut. Saya tidak mau masuknya di tempat ini. Saya rindu seluruh anak-anak pemuda remaja yang ada di tempat ini. Memang satu berapa tahun yang akan datang saya lihat, udah ada yang jadi Kapolres Andi ya, amin ya. Iya, saya benar-benar rindu. Ini bukan karena apa ya, maksudnya kalau anak saya ya wajar lah istilahnya kan gitu. Tapi saya benar-benar merindukan kalian, apalagi kalian yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan memperhitungkan, tapi kalian harus benar dengan Tuhan. Kalau kalian nggak benar, aku nggak bisa bilang. Aku pun nggak bisa bela kalian di hadapan Tuhan kalau kalian nggak benar. Tapi kalau kalian benar, doa-doa aku bawa kepada Tuhan, dan aku sebagaimana Musa membela Lot karena Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Itu doanya Abraham kepada Tuhan. Kalian, saya sering doakan, saya rindu kalian jadi seperti apa yang Tuhan mau. Dan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang membawa harga martabat keluarga, itu saya rindukan. Itu saya rindukan. Sekalipun saya tidak punya keuntungan dari keberhasilan yang kalian dapatkan. Karena kalian ditempatkan menjadi jemaat, bagi saya itu adalah tanggung jawab saya berdua, seperti Abraham kepada Tuhan. Tapi kalian benar. Kalau kalian nggak benar, saya nggak bisa bela kalian di hadapan Tuhan. Betul? Kalau kalian benar, saya naikkan di hadapan Tuhan. Dan pada saat, ingat Abraham, pada saat itu Tuhan mengingat Abraham dan dia mendengar, menyelamatkannya. Ada banyak perkara di dalam hati. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, pada saat Hana tidak punya anak, ya, pada saat dia berdoa menangis merintih dengan Tuhan, pada saat dia pulang ke keluarganya bertemu dengan suaminya, Allah mengingat dia, akhirnya dia mempunyai keselamatan. Ingatlah bahwa Allah mengingat kalian pada saat kalian lakukan sesuatu, pada saat kalian berjuang untuk masa depan kalian, pada saat kalian berjuang untuk mendapatkan masa depan yang terbaik daripada Tuhan. Allah mengingat kalian. Kalau kalian benar, kalau kalian sejalan dengan Tuhan, percaya pengangkatan, peninggian itu datang daripada Tuhan. Jangan berpikir anak muda nggak perlu serius dengan, jangan salah. Saya dulu masih muda sangat serius dengan, karena seriusnya saya dengan masa muda saya, makanya Tuhan bawa terus. Jadi kalau kalian nggak serius dengan masa muda kalian, nggak serius dengan Tuhan, kayak mana? Orang yang serius, yang sungguh-sungguh, itulah yang diperhitungkan Tuhan. Kalau kita nggak serius, nggak sungguh-sungguh, ada banyak orang yang serius dan sungguh-sungguh, itulah yang diluarkan Tuhan. Kalau kita nggak serius, nggak sungguh-sungguh, ya nggak tahu kapan lagi gitu, ya udah jadi gitu aja. Tuhan selalu menuntun kita dalam kebenaran. Dia nggak pernah salah dalam menuntun kita. Walaupun mungkin kita harus berjalan dalam lembah yang terang, tapi tuntunannya tidak pernah dilepaskan. Mari mengalami Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa hidup dalam tuntunan Tuhan? Dua hal secara cepat saja saya lakukan. Bagaimana kita hidup dalam tuntunan Tuhan? Yang pertama, yaitu Yohanes 15 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Salah saya, bukan ayat 8, tapi ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, nah ini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Bagaimana kita bisa hidup dalam tuntunan Tuhan? Yang pertama, bangun relasimu dengan Tuhan melalui doa-doamu kepada Tuhan.
saya yang bilang. Dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wis dahsyat kan? Apa aja loh. Lamborghini juga bisa. Iya kan? Teman-teman, ayo serius dengan masa mudamu. Serius untuk tuntunan Tuhan dalam hidupmu, untuk meraih masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan cerah. Seperti dengan gereja kita, amin. Jangan cuma gerejanya aja masa depan cerah, tapi kita madesu. Jangan. Hidupi. Karena saya bilang, saya selalu percaya orang-orang yang ditempatkan di MDC pasti adalah orang-orang yang luar biasa bagi saya. Beneran. Karena pasti berbeda. Saya benar-benar selalu meyakini itu. Berbeda. Kehidupannya berbeda, masa depannya juga berbeda. Semuanya berbeda. Tuhan buat. Nggak asal slogan tuh masa depan cerah. Jadi waktu pas saya masuk dalam gereja ini, gereja Kristen Perjanjian Baru dan masa depan cerah, wih, orang pertama lihat, keren banget masa depan cerah kan gitu. Kita harus bangga dengan masa depan cerah yang diberikan dan kita sudah ada di jalur yang bangun relasimu dengan Tuhan supaya kamu bisa tahu tuntunannya setiap hari dalam doa, ujian penyembahan kepada Tuhan. Jangan cuma live service, tapi masuklah coba dalam kedalaman Tuhan. Kalau kalian belum pernah mengalami masuk dalam kedalaman Tuhan, coba sendiri nyanyi nyembah dengan Tuhan. Tuhan, aku mau seperti yang dibilang Tante Rusti, dia Tuhan darilah aku kayak gimana Tuhan? Aku mau ngalami Engkau kayak mana Tuhan? Datang sendiri dengan Tuhan, tidak dibatasi dengan kesibukan, dengan pikiran. Kalau pikiran kalian macam-macam, pikiran tunduk. Aku menyembah Tuhan, harus kayak gitu. Kalau kalian mau lakukan, kalian akan melihat sesuatu yang berbeda. Amin. Yang kedua, nggak lepas-lepas dari membaca firman Tuhan dan merenungkan. Mazmur 1. Saya menyampaikannya semuanya dengan dasar kebenaran Alkitab. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang kedua dikatakan begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pembacaan Alkitab yang dibuat di grup pelayan, saya berharap seluruh para pelayan itu membaca setiap hari. Jangan menulis sudah dibaca ternyata belum baca, dosamu besar banget di hadapan Tuhan. Ya. Jangan nulis udah baca, buat tanda bintang, tanda mahkota, ternyata kau nggak baca. Geleng-geleng kepala, bukan setan aja geleng-geleng kepala. Tuhan geleng kepala, setan pun geleng kepala. Lebih parah ternyata dia ini daripada saya. Ya, ayo anak-anak muda, jangan berpikir anak masih muda. Anak muda butuh Tuhan, amin. Aku butuh Tuhan, aku butuh Tuhan. Jika kau tak berserta, aku tak berbicara. Jika kau tak berbicara padaku, jika kau tak mendengarkan aku, diam aja. Seperti tiang awan, tiang api pada saat tiang awan itu berhenti, ya tidak berjalan, ya. Yang muncul adalah tiang api yang akan menerangi bangsa Israel. Begitu kita ini adalah Israel Tuhan yang butuh tuntunan Tuhan, yang butuh sinarnya, cahayanya Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak salah dalam hidup. Berjalanlah dalam Roh, berjalanlah, pimpin langkah, dan berjalanlah bersama setiap hari. Setiap waktu itu yang tahu. Kalau kita mau hidup dalam tuntunan Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita, dan kita tidak kecewa dengan keputusan kita di masa depan, mulailah dari sekarang.
Amin. Yuk katakan kiri dan kanan, aku akan mulai hari ini. Aku akan mulainya hari ini, bukan besok ya. Bukan besok, nah sudah besok lagi ya gitu kan. Aku akan mulainya hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya sih, di akhir ibadah kami kembali datang kepadamu. Terima kasih untuk hadiratmu, terima kasih untuk setiap pelawatanmu bagi seluruh kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, terima kasih untuk setiap persembahan yang kami boleh bawa ke rumah-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kami, segala sesuatu pendidikan, studi kami, bahkan semua rencana-rencana kami. Tuhan, Engkau Bapa benar-benar terlibat di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini dan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tuntunan Tuhan yang terus menuntun kehidupan kami untuk menjalani hari-hari yang ada di depan kami. Untuk 1 minggu ke depan, Engkau terus berjalan bersama dengan kami, menuntun kami, memegang tangan dan kanan kami dengan tangan kananmu dan membawa kami pada satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang lebih lagi, pada kemenangan dan kemenangan yang lebih lagi. Terima kasih Bapa di surga dan kami bersyukur kepada Tuhan. Mari teman-teman semua angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan terima berkat katakan amin.